Nah, Mas Zidan nih. Mas Zidan kesibukannya sekarang ada apa nih? Kalau sekarang kuliah tuh sambilan kerja Maxim. Ya, kayak misalkan Atau mungkin kan bawa ibu-ibu atau gimana gitu. penumpangnya Iya, bawa helm penumpangnya. ya kan. Oh, itu ada itu waktu siang itu. Iya. Tapi Kenapa tuh? kebetulan kuliah kan, pulang kuliah dapat orderan. Memang luar biasa ya. Biasa sekali ya. Terus apa ya? Motivasi nih ke mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sekarang sedang nonton, ada nggak sih motivasi supaya ayo dong semangat gitu loh dalam mencapai prestasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi penonton yang nonton podcast hari ini. Kembali lagi dengan kami, Viola dan Apip di Bincai, obrolan santai. Bersama kita pada hari ini siapa, Pi? Ya, narasumber kita hari ini yaitu seorang mahasiswa yang bernama Syekh Muhammad Ramadan dari Prodi Pendidikan Olahraga. Nah, Zidan ini ngapain ya? Kok bisa kita undang di sini hari ini, Vi? Ya, kelebihan Zidan ini adalah seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi, aktif memiliki prestasi, serta juga dalam melakukan perkuliahan sembari bekerja gitu, Pi. Wah, luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali. Organisasi iya, pekerjaan iya, kemudian mahasiswa Berprestasi, lagi, iya. berprestasi lagi, Aduh. luar biasa. Bagi yang belum tahu, Zidan ini prestasinya ada di bidang futsal, olahraga bola kaki, dan juga pentaki ya. Petang. Gimana tuh nyebutnya? Olahraga petangki. Pentangki ya, pentaki. Iya. Luar biasa memang ya. Karena banyakkan mahasiswa saat ini itu emang banyak yang kupu-kupu ya, Iya, kuliah pulang, kuliah kuliah pulang. pulang. Jarang yang ikut organisasi. Manajemen time dengan organisasi saja udah sulit gitu ya Iya, bagi benar. mahasiswa. Apalagi kan kita tahu mahasiswa ini banyak sekali tugas kuliahnya, terus juga sama organisasi ini agak ribet. Nah, Mas Zidan ini beda nih. Udah organisasi ya kan, Berprestasi. kuliah, berprestasi, bekerja pula. Wow. Ada 4 tuh. Iya. Nah, itu kan pasti ribet nih. Kita pasti penonton-penonton di sini kan penasaran gitu ya, kayak gimana sih seorang Mas Zidan ini dalam memanajemen time, meluangkan iya. waktunya. Karena kan susah sekali ya manajemen time itu ya. Banyak orang yang masih bingung dan bertanya-tanya juga gimana sih cara manajemen time yang baik. Nah, tepat bagi teman-teman yang menonton podcast pada hari ini karena kita akan membahas mengenai tema manajemen time bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi, tepatnya dari Prodi Pendidikan Olahraga begitu. Nah, Mas Zidan nih, Mas Zidan kesibukannya sekarang ada apa nih? Kalau sekarang kuliah tuh sambilan kerja Maxim, yaitu ngelatih eskul dan olahraga Olahraga. cabur. Nah, kan kalau kita nih kan Mas Zidan kan tadi udah bilang kan kerja, kuliah, terus juga tadi ngelatih olahraga juga ya di Adiaksa ya. Di SD Adiaksa. Di SD Adiaksa di bagian futsal. Nah, itu tuh kan kita aja udah sibuk gitu kayak memanage time antara organisasi sama perkuliahan. Nah, itu gimana cara manajemen time antara bekerja terus juga kuliah dan kegiatan-kegiatan yang ada di rutinitas Mas Zidan tiap harinya gitu. Kalau saya setiap hari itu mulai kuliah kan pagi itu. Iya. Pagi kuliah misalnya dari jam 7 sampai jam 9. Nah, itu nanti kuliah lagi jam 1 tuh. Nah, itu waktu senggang itu, waktu kosong itu saya gunakan bekerja itu dengan Maxim kan. Ini berarti Sambilan, waktu senggang dalam perkuliahan ya. benar. Tuh luar Kalau- biasa memang. Kalau perkuliahan itu kan biasanya waktunya itu berubah-ubah gitu kan, sesuai mood dosen iya. bisa jadi. Nah, itu bagaimana cara mengatur waktu untuk antara berkuliah, bekerja gitu? Kadang kan kita nih kan kuliah udah terjadwal nih, Dak. Ya, Nah, terus wah, dosen nih kok enggak masuk-masuk. Saya Maxim gitu. Iya. Ketika mau berangkat Maxim tiba-tiba dosennya kabar nih, saya masuk kelas kan suka tuh dosen yang dosen suka tiba-tiba ya kalau Ya, bisa. mungkin dosennya ada halangan. Iya. kalau Gimana? di podcast kayaknya insya Allah tidak ada yang kayak gitu. Aman ya dosennya, Aman, luar biasa beda dosen. sekali. Luar biasa memang. Oh, iya. Nah, itu memang kalau Maxim itu ya khusus siang aja atau gimana? Apakah cuma siang aja Maxim atau mungkin malam hari Maxim juga? Kan ada yang istilah kalau Maxim atau ojol itu kan ngalong ya istilahnya. Malam, ya, malam.
tergantung anu lah kami. Kadang pagi, siang, sore, malam, tergantung waktu kosongnya. Oh, Tergantung kondisi juga, kalau capek istirahat dulu. Iya sih. iya. Nggak mungkin juga badan kan diporsir benar. terus Iya. kan. Namanya manusia bukan robot kan. Nah, kalau untuk olahraga sendiri itu tadi yang ngelatih ya Iya, di ngelatih Adiaksa anak itu kan SD. tadi udah Maxim juga kan itu. Kalau ngelatih Adiaksa itu kapan? Kalau ngelatih di SD Adiaksa itu seminggu sekali cuman. Itu di hari Jumat dari jam 1 habis sholat Jumat sampai jam 3 itu 2 jam cuman. 2 jam. Itu tidak ada jadwal kuliah berarti hari itu ya. Tidak ada, itu kuliahnya pagi kalau hari Jumat. Berarti aman dong. Habis ngelatih lanjut latihan, kadang latihan bola di Persijam, Itu Persijam. Itu futsal kadang. itu timnya apa kalau di Persijam itu ada timnya ada? Itu kemarin kami Liga 3 Persijam. Oh, Liga 3 Persijam. Oke. Berarti lumayan padat juga ya Iya. jadwalnya ya. Kita beruntung hari ini bisa ngundang Mas Zidan ke podcast Iya, hari memang ini. yang sangat beruntung ini hari ini. Sepak bola kan baru selesai Rector Cup loh. Oh iya, kemarin baru final. selesai Rector Cup. Juara berapa itu kemarin tuh? 1-2 FK. 1-2. Iya. Ya, nah, yang Zidan tuh juara yang mana tuh? Kami yang juara 2. Oh, juara 2. Tapi Sama lumayan dong. lah ya. Senior. Ya nggak apa-apa. Iya, lumayan Dalam lah. perlombaan ini tuh pasti ada menang, ada kalah. Tapi dapat juara 2 satu unja lumayan loh. Iya, Bukan lumayan dong, lagi bukan malah. lumayan, sudah Iya, wah udah. Futsal prestasinya. juga barusan Liga Nusantara di Gor Kota Baru. Liga Nusantara itu seprovinsi ya? Iya, seprovinsi Jambi. Provinsi Liga Jambi. Juara? Nusantara. Juara 2 juga. Juara 2. Itu Memang kalau- kayaknya nomor kalau juara keberuntungan ya. satu regional Sumatera, ke tahun lalu kan ke Medan, kalau tahun ini ke Lubuk Linggau. Mewakili Jambi. Oh, berarti emang diadu dulu ya. Nah, dia dulu di Provinsi Jambi, baru regional ke Sumatera, baru nasional ke Jawa nanti. Luar biasa. Itu pernah ngikut ke regional Sumatera sudah pernah? belum. Oh, belum. Berarti masih tahap Masih di provinsi ya. provinsi. Tadi kita lihat yang di FK lomba Rector Cup juara 2, terus futsal juara 2. Iya. Kayaknya emang nomor keberuntungannya nomor Yang 2. kedua nih nomor keberuntungannya. Ini petang bentar lagi persiapan Porprov. Porprov. Wah. Bola petang. Itu persiapannya kapan? Mulai dari kapan itu? Dari bulan kemarin. Oh, bulan kemarin udah. Tapi dilaksanakan cabur petang nih, Porprov nih tanggal 20 nih, 20 Juni nih. Bentar lagi dong ya. Iya. Bentar lagi. Mm-mm. Di Unja nanti. Oh, di Unja. Itu regional provinsi ya? Porprov kan olahraga provinsi. Itu antar kabupaten kota. Misalnya Kota Jambi lawan Batanghari, itu dia tuh. Nah, Zidan mewakili Kota Mewakili Jambi ya. provinsi Wah. Kota Jambi. Nah, itu dalam pertandingan gitu apa usaha-usaha nih untuk menyambut pertandingan tersebut? Kayak usahanya apa aja yang dilakukan, latihan setiap kah, hari atau apa gitu. Itu latihan rutin. Tiap hari Ya, itu. latihan rutin tiap hari lah. Itu kan banyak juga sih. Kita juga baru pertama kali denger pentang. Iya. Nah, itu olahraga apa sih? Pentang gitu. Olahraga bola besi itu. Bola besi. Ya, itu Dia ada bola itu, yang satu bola kayu, yang bola boka namanya. Mm-mm. Yang satu lagi bosi, bola besi. Mm-mm. Nah, itu nanti ada garis lainnya dan ada lingkarannya itu. Itu nomornya ada single, double, sama triple dan shooting. Oh. Ada 4 nomor. Berarti nah yang syuting itu apa tuh? Bedanya syuting dengan yang single, double dan triple apa? Kalau shooting itu nanti sendiri kan shooting, dia nembak bola itu. Ada poinnya kalau kena. Ya, luar biasa memang ya. Terus tadi balik ke manajemen time nih. Kok bisa ya seorang Zidane ini memanajemen time semaksimal itu ya? Ada nggak sih kayak kesibukan kegiatannya yang banyak? Iya, itu ada nggak? Mungkin orang-orang yang nonton sekarang nih kan pengen kayak gitu juga kan, pengen manajemen time yang baik. Karena saya sendiri pun manajemen time-nya berantakan ya. Ya sama, saya juga. Nih Mas Zidane nih manajemen Udah teratur time-nya udah dia. teratur banget kayaknya. Iya. Maxim iya ya kan, mahasiswa Kuliahan iya, lancar. kuliah lancar. Prestasi iya. Terus juga olahraga juga kan, udah sehat, dapat duit juga kan. Nah, itu kayak ada tipsnya nggak sih? Tips tersendiri dari Mas Zidane untuk manajemen time itu tadi? Tipsnya dari mulai bangun tidur itu kan subuh tuh, sholat. Habis sholat olahraga tipis-tipis lah, kayak push up. Biar sehat ya. Iya. Sehat. Baru mandi, sarapan kan.
itu lanjut kuliah ke kampus. Nah itu setelah kuliah itu kan ada waktu senggang, itu kami lakukan kegiatan maksim kan sambilan. Satu kuliah lagi siang, selesai sore itu latihan kami. Kalau hari Senin tuh kadang latihan petang, dan Selasa itu sepak bola, kadang futsal. Tergantung apa nih, ada event yang terdekat. Misalnya event terdekat petang, jadi fokus petang dulu latihan. Kalau futsal, sepak bola. Berarti dalam satu hari itu dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan ya. Penuh ya dari pagi sampai siang dan sore itu udah ada. Itu kita sebagai kaum rebahan, kayak kok bisa gitu. Kan banyak yang pengen malah daripada olahraga atau kegiatan-kegiatan enak di rumah nih gitu kan. Rebahan, ada kipas, ada TikTok, rebahan, scroll gitu kan. Banyak kan mahasiswa yang kayak gitu sekarang tuh. Ini luar biasa ya narasumber kita. Mungkin tipsnya tadi yang bangun pagi tadi kan, udah sholat subuh terus kemudian juga olahraga tipis kan, ya kan. Kata orang kan apa ya namanya, di dalam jiwa yang kuat di dalam jiwa yang sehat ada apa ya nah itu lupa lah, pokoknya ada itu kan apa namanya, peribahasa ya. Mungkin berangkat dari situ maka udah tadi sehat juga, udah kuat udah sehat, terus prestasi pula di olahraga kan, luar biasa memang. Nah terus motivasi Zidane dalam meraih prestasi kayak futsal itu apa sih? Kan banyak olahraga lain tuh kan, kenapa milihnya futsal, bola kaki, terus pentak tadi? Kalau untuk sepak bola itu dari kecil tuh, kan suka main bola. Semenjak SD kami mengikuti O2SN itu. Dan kalau futsal, kenal futsal itu dari SMP. Oh, futsal dari SMP. Ikut futsal kan, antar pelajar. Alhamdulillah juara SMP 5 dulu. SMP 5. Berarti memang dari kecil memang udah hobi olahraga ya. Kalau petang ini dari awal masuk kuliah kemarin. Ikut teman juga kan. Nengok olahraga. Berarti kalau yang baru ini yang petang ini tadi ya. Pas kuliah ini baru. Memang luar biasa ya. Biasa sekali ya. Terus apa ya? Motivasi nih ke mahasiswa yang mungkin sekarang sedang nonton, ada nggak sih motivasi supaya ayo dong semangat gitu loh dalam mencapai prestasi gitu, atau mungkin di bidang olahraga yang kayak Zidane tadi kan, karena kan prestasi yang kita tahu kan bukan bidang akademik aja ya. Mungkin ada patah dua kata untuk kaum rebahan di rumah yang sekarang lagi nonton nih. Untuk motivasi dari saya itu yakin, usaha, doa, insya Allah bisa. Tuh. Mantap ya. Itu motivasi bagi yang nonton ya. Itu motivasi dari Mas Zidane. Jadi cobalah bangun dari kasurnya dan mulai untuk mencoba ya kan. Nah, kalau dari segi olahraga nih Mas Zidane tuh didukung kah sama keluarga gitu? Alhamdulillah didukung. Itu emang dari kecil ya. Emang bentuk support keluarga itu kepada Zidane ini gimana bentuknya? Ngasih semangat, kadang kalau tanding ditonton itu tambah semangat. Support keluarga itu penting sekali ya untuk meraih prestasi. Apalagi sambil main bola tadi ditonton kan. Iya, itu semangatnya luar biasa itu. Kalau main jelek kan nggak mungkin kan. Iya. Emang. Terus apa ya? Mungkin kan kemarin ini udah dapat beberapa prestasi kan. Itu ada nggak mungkin dari pihak universitas, dari Unjanya sendiri memberikan bentuk apresiasi gitu kepada Zidane? Kayaknya nggak ada. Oh nggak ada, belum ya? Mungkin belum. Mungkin belum. Mungkin pihak universitas bisa lah ya. Iya. Mungkin ada yang nonton apresiasi ya kan. Ini mahasiswa kita ada yang berprestasi gitu loh di bidang olahraganya. Ini kalau besok yang pentak ini mewakili kota kan? Itu pekan olahraga provinsi, provinsi. Itu berarti dari semua daerah ya itu ya? Semua daerah, kabupaten kota. Itu pertandingannya cuma di Unja aja kah atau? Iya di Unja. Oh di Unja doang. Tuan rumahnya di Unja. Unja tuan rumahnya ya. Itu kan kalau mewakilin kota Jambi kan pasti ada seleksi deh sih. Ya, itu gimana sih kok bisa masuk gitu? Iya. Awal kemarin ikut ke Juprop tuh untuk persiapan Porprov juga. Nah itu diseleksi kemarin, alhamdulillah masuk. Wah. Dan ke Juprop kemarin
3 medali alhamdulillah. Wih, Wis, Emas. alhamdulillah. emas semua. Emas ya. Emas semua. perak. Nah, Bisa luar dicontoh biasa. nih ya. Sangat bisa dicontoh Iya. malah nih kan. Bagi orang yang kaum males, bukan males lah ya. Bukan males. Karena saya termasuk. Iya. Rebahan, kaum rebahan, mager lah kalau Iya. bisa, kalau bahasa sekarang itu mager. Itu kan itu diseleksinya dari berapa orang itu kalau Porprov itu? Itu seleksi Porprov itu dipanggil gitu. Itu dipanggil. Bukan terbuka, ada tertutup. Oh, orang-orang tertentu aja Orang berarti ya. tertentu. Itu berapa orang kemarin yang dipanggil di itu? Dari kota Mm-mm. kayaknya sekitar 10 kayaknya. Dari 10 10 orang. 12. Itu dari Unja semua kah atau mungkin Atau ada terbagi-bagi? mahasiswa lain? Rata-rata dari Unja dan alumni juga ada. Oh. Menang loh lawan Dari Forecast rata-rata. Oh, dari Forecast Unja ya. Karena forecast. tapi jadi tapi olahraga. lawan 10 orang aja udah bisa, udah luar biasa loh. Iya sih. Terseleksi masuk ke dalam Porprov mewakili Jambi kan di ajang pentak, melawan tadi seleksinya lawan 10 orang itu kan. Ternyata yang terbaik keluarnya Mazidan untuk mewakili kota Jambi, dan semoga kan nanti pas ajang Porprovnya bisa membawa nama kota Jambi lebih Iya. baik lagi kan. Atau Bawa kan juara Universitas satu. Jambi Iya, juga. bukan kota aja itu Iya. kan. Universitas juga jadinya kan harum juga namanya. Ini Mazidan langsung tahu orang gitu kan. Wah, Mazidan yang pentak nih gitu. Terus apa ya? Kita mungkin sedikit boleh kali ya, sedikit cerita mengenai Maxim. Ah, iya boleh nih. Nah, Boleh. itu kan Maxim itu kan banyak ya, kalau saya baca-baca di apa ya, di berita-berita di Twitter gitu banyak. Kalau yang malam-malam tuh agak gimana gitu. Ada nggak sih cerita-cerita unik selama Mazidan narik Maxim lah gitu? Cerita unik. Ya kayak misalkan Atau mungkin kan bawa ibu-ibu atau gimana gitu. penumpangnya Iya, bawa helm penumpangnya. ya kan. Oh, itu ada. Itu waktu siang itu. Iya. Kami Kenapa tuh? kebetulan kuliah kan, pulang kuliah dapat orderan ngantar mahasiswa itu ke Sipin. Mm-mm. Nah, sudah diantar. Habis dari Sipin tuh dapat ibu-ibu guru SMK 4. Ingat tuh. Ya, sebelah Diaksa. Kami kan enggak bawa helm tuh, kan Iya. lagi kuliah. Pas jemput ibu tuh minta helm. Tuh ngoceh-ngoceh ya salah ibu-ibu. Iya. Nah, itulah minta maaf, kami baru balik kuliah Bu Maxim kan, lupa bawa helm. Ngoceh-ngoceh akhirnya naik juga kami antar. Akhirnya mau ya ibu-ibu Oh, aja. dong, ibunya butuh. Iya, ibunya pengen pulang kan. Iya, gimana? Maksudnya ini cuma satu nih. Iya. Terus Mazidan tadi kan ada Maxim sampai malam juga ya kadang ya. Iya. Itu sampai jam berapa itu? Kalau Maxim ada batas tertentu kah? Jam 10 nih ya udah harus pulang gitu karena besok Atau kuliah. berdasarkan kayak aduh capek sudahlah pulang aja gitu. Nah, itu ada dua tuh. Ada Gimana dua. tuh? Malam. Capek sama suruh pulang sama orang tua. Orang tuanya Oh iya, nyuruh orang tuanya udah pulang. khawatir nih. Ini Iya anak saya dong. kemana nih? Anaknya dari pagi sudah kuliah, nah udah tuh malamnya pergi. Malamnya beraktivitas juga ya, khawatir dong orang tua. Apalagi seorang sampai ibu malam kan. Lagi udah sampai malam Iya. kan. Iya. Kok belum pulang anak saya katanya. Iya. Tapi kalau untuk kenapa nih Mazidan tuh termotivasi nih, saya pengen Maxim gitu. Kalau Maxim itu tamat SMK itu kan rencana mau kerja kan, nyari sambilan itu Maxim kami daftar. Oh dari tamat SMA itu. SMK kemarin kan daftar sebelum kami SN kemarin. Alhamdulillah lulus SN. Luar biasa. SN loh. Iya, SN. Itulah dari semester 1 kan belum manunian. Sejak semester 1 almarhum ayah meninggal. Oh iya. Nah, semenjak itulah kami ngepush Maxim untuk nambah-nambah kuliah kan. Kebutuhan kuliah ya. Iya. Sampai sekarang lah 2 tahun lah kurang Udah 2 tahun. Udah. Maxim. Udah berjalan lama kan. Iya. Terus ini mahasiswa yang salah satu mahasiswa yang luar biasa juga karena kan jualan juga ya kemarin waktu puasa ngikut bazar ya. Itu jualan apa itu? Itu kemarin kami jual ibu yang masak tadi. Ibu. Iya. Pempek sambal sama chicken fire crispy itu kakak yang buat. Jualan di depan Unja kan Iya. kemarin. Itu jualannya sendiri ya kalau itu? Kami ya kemarin sendiri. Sendirian jualan di depan Sendirian Unja di jualnya. bazar.
Itu gimana kemarin hasil penjualannya? Apakah lancar waktu puasa? Kan kadang kan orang apalagi mau buka kan banyak Iya, yang banyak yang beli. jualan Dari juga. awal puasa itu alhamdulillah lancar sampai pertengahan. Nah, sampai pertengahan itu ke akhir tuh kurang. Oh, masukannya orang kurang. sudah pulang Iya, kampung. banyak yang balik kampung. Jadi sepi ya. Iya dong. Ke bazar jadi sepi. Dari awal Perkuliahan juga mau libur. Iya, oh iya, Iya. apalagi jualannya depan Unja kan. Iya. Banyak mahasiswa yang ngekos deket sini kan. Jadi memang seperti itulah kehidupan. Kalau di dekat kampus ini jualan ya tergantung mahasiswa ya. Iya. Mahasiswa pulang kampung Iya, lumayan turun sepi. sepi. Begitu juga Maxim gitu. Iya, Oh, gitu Maxim juga. ada gitunya Maxim juga. Kalau daerah Mendalo ini kan kebanyakan yang pesan Maxim itu mahasiswa. Iya. Unja, anak UIN kan itu kebanyakan pesan. Kalau di kota? Kalau di kota itu kebanyakan anak sekolah dari SD, SMP, SMA dan orang kantor Iya. sama guru-guru Hmm. dan orang kerja juga banyak. Mm-mm. Itu kalau di kota. Kalau di Mendalo ini mahasiswa kebanyakan yang pesan. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman nih, lebih banyak klien di kota atau di Mendalo termasuk yang kabupaten ini? Kebanyakan kalau bagi kami kalau lagi kuliah nih kan, Iya. kebanyakan di Mendalo, orderannya cepat banyak kan. Mahasiswa juga banyak Mahasiswa kan. banyak. Mahasiswa mungkin dari luar-luar nggak berani bawa motor Iya. gitu. Mungkin Jadi- jauh juga mau bawa motor ke sini. Jadi salah satu opsinya ya pakai Maxim Iya. kan. Heeh. Cuman enaknya kalau di Mendalo nih nggak macet kadang. Kalau di kota kan Di macet. kota macet. Nah, itu. Nah, kalau kan tadi katanya penghasilan Maxim ini untuk nambah-nambah uang kuliah ya. Iya. Bisa di-spill nggak nih? kira-kira? Ya, mungkin mahasiswa yang lain nih, Maxim nih berapa Maxim ya juga gitu banyak, ya? gini gitu. Kalau kami target sehari itu insya Allah bersih 100. Wow. Lumayan ya. Udah bersih nih. 100.000. Itu selama sebulan stay di 100.000 atau mungkin ada turun naiknya? Oh, turun naiknya. Oh, berarti 100.000 rata-rata aja gitu. Paling besar kami pas tahun kemarin bulan puasa. Itu sehari tembus 300 tuh. Wow, lumayan ya. Itu bersihnya itu ya Bersih. 300.000. 350 lah kan. 300-nya bersih, 50 tuh isi minyak, Iya. kota kan. Nah, Itu bagi mahasiswa tuh mungkin jadi salah satu Iya, rekomendasi ya. referensi untuk yang ngeluh terus, wah uang aku habis terus, nah bisa nih kerja gini Ah, sambilan. Shopee ku belum dibayar gitu Wow. kan. Nah, mungkin bisa nih ngikut Mas Zidan Iya. untuk kerja sampingan Bisa seperti mungkin mencontohkan. Maxim kan. Iya, Maxim, Gojek, ada juga Grab kan. Iya. Apalagi mahasiswa itu kan kalau semester 1 sampai semester 3 itu kan masih agak renggang Ya, ya. nggak terlalu sibuk seperti semester akhir nih kayak kita. Aduh. Iya, itu udah pusing skripsi Iya. ya. Udah harus buat proposal sana sini. Mungkin kalau mahasiswa itu kan mungkin bisa lah senggang-senggang itu narik-narik sekitaran kampus aja Iya. gitu kan. Karena kan mahasiswa banyak ya. Nah, Itu mungkin cari salah satu rekomendasi juga pekerjaan sampingan yang bagi mahasiswa yang bingung nih, kerja apa ya gitu. Mungkin jadi Maxim Apalagi ini mahasiswanya bisa naik motor, Iya, tahu jalan-jalan iya, kemana gitu kan. Itu enak tuh mungkin kan. Udah Apalagi jadi referensi dosen-dosen nih bisa ngikutin. apalagi itu dosen-dosen kan apalagi mau makan siang nih kan, Iya. itu pasti mesen-mesen GoFood gitu ya. Mungkin bisa jadi rekomendasi lah ya. Itu kira-kira kalau dari Mas Zidan tadi penghasilan sehari-harinya di Maxim tuh cukup nggak untuk biaya perkuliahannya? insya Allah cukup. Cukup ya. Berarti udah masih minta orang tua atau Oh, enggak? alhamdulillah enggak. Wow, luar biasa ya. Kita yang minta dengan orang tua ini udah merasa insecure. malu. Iya. Insecure loh ini. Masih Kita minta orang sikit-sikit tua. minta uang Ah. orang tua. Iya, aduh, harus kerja nih kayaknya. Iya. Daftar Maxim lah kita kayaknya ini pulang Kayaknya dari iya. sini. Nah, tadi apa ya? Itu Zidan sendiri itu ada nggak mungkin beasiswa yang didapatkan selama ngampus di Unja ini gitu? Nah, itu enggak ada. Nggak ada ya? ada ya? Belum ada. Waduh. Aduh. Sayang. Sayang ya. sekali ya. Mahasiswa berprestasi. Mungkin bisa dibantu lah. Iya. Kemarin Yang tuh di. sudah ngurus juga kan almarhum ayah meninggal lah tuh. Iya. Tuh UKT kan 4 juta soalnya almarhum PNS. Nah, kami ngajuin jadi turun 500 cuman. Ini jadi Jadi 3,5. Itu masih berat tuh. Iya, Iya lumayan sih, lah. lumayan berat. Lumayan berat sih memang. Tapi ya, mana lah demi pendidikan ya. Iya, demi sarjana kan, demi gelar. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal pekerjaan nih, tadi ada 2 nih kerjaan Mas Zidan ya kan? Iya. Satu Maxim, satu lagi tadi dia Pelatih, Diaksa. iya. Nah, itu kalau dia Diaksa kan berapa ya? Hari Jumat ya? Itu seminggu sekali. Seminggu Itu sekali. Hari Jumat dari jam 1 sampai jam 3 itu.
Itu 2 jam. itu jadi pelatih atau Iya, jadi ngelatih Oh, ngelatih. ekskul anak SD. Itu dari ekskul itu ada kegiatan lain kah, kayak misalkan membawa ekskul tadi menjuarai, bukan menjuarai ya, mengikuti sebuah turnamen gitu. Waktu kemarin ada, cuman nggak jadi. Itu alasannya kenapa? SD Adiaksa nggak jadi daftar. Itu nak ikut O2SN nggak salah kan? Oh, 2 Guru SN. olahraganya. Itu kalau kalau di Adiaksa itu udah berapa lama? Itu kami sekitar, itu rekomendasi dari senior petang juga tuh. Soalnya senior petang kan sudah ngajar di SMA Adiaksa. Nah, ibu guru SD Adiaksa nih pengen nyari pelatih eskul futsal. Itulah dikabarin ke kami. Oh ya ditawarin gitu, mau Ditawarin, nggak? benar. Ya. Ya, itu memang kalau udah berprestasi itu emang Iya. tahu aja orang gitu kan. Wah, ini memang Ini harus punya potensi dikabarin. nih, mau ngajar. Bukan kita yang nyari, malah Malah dicari dia yang orang. dicari. Memang kan gitu. Itu kalau itu lumayan lah ya kalau itu penghasilannya. Gimana kalau di Adiaksa? Adalah. Oh nggak boleh spill. Ya, jangan boleh. disepil loh. Itu lumayan lah. Mungkin Mungkin cukup lah ya. berarti kalau itu cuman cukup seminggu sekali, bukan rutin gitu ya. Maksudnya tiap hari harus ke sana itu enggak ya? Nah, itu seminggu sekali cuman jadwalnya. Tuh kalau di SD Adiaksa tuh semua eskul tuh. Hari Jumat tuh semuanya ke eskul futsal kan, drum band itu kegiatannya semua di hari Jumat. Terus yang terdekat tadi pentak ya cuman ya. Kalau Ya, futsal atau mungkin bola kaki ada kah? Mungkin. Kalau bola kaki terakhir Rektor Cup tuh. Rektor Cup. Kalau kemarin. futsal Kalau futsal Liga Nusantara. Liga Di Nusantara. Gor Kota Baru kemarin barusan. itu kapan tuh dilaksanakan yang Yang petang. enggak yang apa? Yang futsal ya? Dari yang futsal tadi. Futsal tanggal bulan kemarin. Itu bulan kemarin, baru banget tadi ya. Banget ya. Itu ada timnya sendiri ya Mas Zidan ya? Kami seleksi juga kemarin. Oh, seleksi juga. Wih hebat ya, diseleksi Ah, masuk diseleksi terus loh. Iya. Iya, ya futsal seleksi. Kalau sepak bola seleksi juga. Yang Seleksi. Liga 3. Oh iya, seleksi juga. Oh, seleksi kemarin. juga. Cuma kan enggak jadi kemarin Liga 3. Padahal terbentuk tim tuh. Oh iya, yang Gagal iya. enggak jadi kan Liga 3 kemarin. Padahal timnya lah ada. Iya, iya. Yang kemarin baru masuk heboh-hebohnya itu ya. Enggak jadi Liga 3. Apalagi kalau misalkan masuk Liga 3 terus promosi Liga 2 kan bisa kita tonton loh Mas Iya Zidan di TV loh. Apalagi nanti kalau misalkan andai-andai masuk Liga 1 kan, wah, tuh tiap hari di Indosiar mungkin bisa ditonton. Bangga juga kan Ya, jadi bangga dong. Universitas Jambi gitu, ada pemain bolanya di sana. Kalau untuk seleksi futsal sendiri gimana? Tadi kan pentak sih kita udah tahu kan Iya. seleksinya gimana Seleksi lah. futsal kemarin untuk Liga Nusantara kan. Itu rekomendasi dari pelatih juga kemarin. Pelatihnya Seleksi mereka. di tim Pratama Family. Itu yang ngelatih orang Kerinci. Memang pelatih nasional. Udah nasional nih coachnya ya. Mungkin apalagi yang mau kita tanyakan Pi? Ini udah kita kulik-kulik nih. Iya. Mas Zidan ini udah banyak banget yang Nih, nilai-nilai yang dapat kita pelajari kan dari Mas Zidan ini. Oh iya, soal Oh iya, kuliah. soal kuliah nih, gimana nih kuliahnya? ini semester ini kan angkatan 21 semester 4 ada. Iya. Nah, kami kemarin alhamdulillah barusan daftar pertukaran mahasiswa. Oh, PMM. Oh, ikut Lulus. PMM juga loh. Ah, Ya ampun, PMM juga bagaimana loh. itu mengatur Ini waktunya? semester IMO alhamdulillah lulus. Alhamdulillah ya. Kan ada 7 pilihan kemarin di pertukaran mahasiswa. Pilihan pertama Iki Budi Tomo, kedua Universitas Taduloko di Sulawesi, tiga Papua. Nah, Jauh-jauh kami ya. di Jawa semua. Alhamdulillah lulus di pilihan pertama Iki Budi Utomo Malang. Itu mulai berangkat kapan ke sana itu? Itu awal keberangkatan tuh di apa? Di apa nih? Di link tuh kan ada tiket keberangkatan. Itu tanggal awal tuh 31 Juli sampai September. Itu enggak tahu tergantung universitasnya. Wah, masuk Malang loh. Malang. Itu rencananya kalau misalnya mau pertukaran mahasiswa itu, nah yang kegiatan itu gimana tuh yang yang melatih iya, tadi kan pas pelatihan ditinggal SD, dong iya. ya. Itu Kan gimana? ke Malang. Kayaknya kalau yang latih izin dulu lah. Enggak ngelatih selama 6 bulan satu Mungkin semester. bisa nyari yang lain ya. Iya. Siswanya bingung nih nanya, Iya. ini mana nih pelatih biasanya Kalau nih ke untuk Malang latihan, rupanya. Insya Allah bawa alat lah bola kayak untuk di Malang besok. Biar ada hilang nih. Iya sih. Iya, benar. Heeh. Kayak futsal, bola, petang itu alat apa latihannya dibawa gitu ke Malang. luar Untuk biasa. Maxim
Itu ditunda dulu kayaknya. Iya. Maksimum ngelatih eskul ditunda dulu. Berarti 2 pekerjaan tuh ditunda. Iya sih. Tapi lumayan loh dapat ke Malang loh, PMM. PMM ya? Ya, betul. Iya, Bersama PMM. mereka. Kita aja baru ngikut program-program gitu waktu semester 5 ya. Iya, semester 5 Udah mau bangkotan kalau orang itu mahasiswa udah akhir lah kalau gitu kan. Kalau di apa ya, kalau di perkuliahan itu tuh gimana sih cara ngimbanginnya antara kerja dan kuliah? Pasti susah kan gitu kan. Apalagi kalau kuliah ini kan tugasnya pasti banyak. lumayan banyak kan. Itu gimana cara ngimbanginnya tuh antara ngerjain tugas terus juga kuliah sama dengan yang lain-lain gitu. Kalau kuliah kan, habis kuliah kan kadang ada tugas. Tapi kebanyakan kalau di podcast ini praktek ya. Oh iya, beda sama olahraga kita. ya. Itulah kalau praktek kan insya Allah mudah lah. Karena udah di bidangnya Iya. dia. Mahasiswa podcast kan atlet semua itu. Iya. Harus menguasai semua cabang olahraga. Ada nggak lagi prestasi-prestasi yang Mas Zidan raih selama di Unjai ini? Mungkin di bidang akademiknya atau apa gitu. Selain tadi PMM ya, selain Iya. PMM tadi. Kayaknya dia olahraga aja. Oh, mungkin Olahraga bidangnya yang emang di tadi. olahraga dia. Oh iya, tadi kan masuk PMM ya. Itu tesnya apa aja sih? Banyak kemarin. Banyak ya. Kan mahasiswa ada yang pengen ngetes PMM tapi masih ragu nih. Mungkin Iya, gimana Mas nih? Zidan bisa meyakinkan gitu para mahasiswa ini agar tidak ragu gitu. Tesnya kemarin apa gimana nih? Ya boleh dari tesnya, Tesnya tips-tipsnya gitu kan. Itu yang pertama itu orang tua dulu, minta restu dulu. Ya pasti ya iya, kalau pasti orang tua biar enak jalannya juga kan. Dan tuh ajak temen juga biar ada kawan kan. Mm-mm. Kalau kami kemarin ada satu angkatan subpodcast, kami ngurus berdua itu dari podcast. Berkas-berkasnya itu. Berkasnya dari awal sampai akhir kan. Tes kesehatan semuanya lah. Vaksin 3 juga kemarin. Ya oh iya udah vaksin 3. Keliling nyari ke Jambi, keliling Jambi nyari vaksin 3. Udah jarang ya karena udah Iya. nggak ada Covid lagi kan, sekarang udah berakhir kan Covid. Ada tes kemarin, tes soal kebinekaan sama tes VChat. Apa itu? Kalau tes kebinekaan tuh tes kayak toleransi antar suku, agama. Kalau tes VChat itu kayak tentang bullying di kampus. Itu kemarin tes pertukaran mahasiswa. Cuman itu ya. Sama seleksi berkas. Dan alhamdulillah lulus ya. Iya, Di alhamdulillah pilihan lulus. pertama. Tinggal ke Malang lagi nih. Iya. Berarti udah cocok lah, sekarang kita undang kan. Iya. Kalau misalkan besok Udah ke udah Malang, ke Malang, kita kita mau nggak mungkin undang. kita ngobrol sama Iya. siapa, kosong kursinya. Ya memang itulah luar biasanya Mas Zidan ini ya. Mungkin para mahasiswa yang nonton sekarang bisa ngambil hikmahnya. Jangan hikmahnya aja ya, harus Iya. dilakukan tadi tips-tips yang dari Harus Mas ditiru Zidan. dong prestasinya. Tadi tips-tipsnya, terus kalau bisa tuh kalau sebagai seorang mahasiswa itu bersaing lah ya kan. Mas Zidan bisa, kenapa kok saya Kenapa enggak? kita nggak gitu bisa, kan. iya. Iya, kan sama-sama kan. Pasti bisa juga lah. Mungkin selain di bidang olahraga, pintarnya di akademik, mungkin bisa juga dikerja di Iya, bidang diperdalami akademik. di bidang Heeh. akademiknya. Mungkin sembari waktu di rumah kan daripada rebahan aja di rumah Iya. kan, kupu-kupu mungkin bisa dites hal-hal yang baru seperti tadi Maxim atau mungkin latihan-latihan kayak Mas Zidan tadi. Iya, Mungkin mana tahu memperdalam. suatu hari kan bisa kayak Mas Zidan gitu, kayak olahraga futsal terus-terus kan tiba-tiba langsung jadi atlet futsal gitu kan. Kan lumayan juga uangnya untuk kalau menang-menang itu kan Iya untuk perkuliahan. Oh ya, kita belum bahas organisasinya Zidan. Ya kan, tadi hampir kelewat loh. Iya. Organisasinya belum kita bahas. Rupanya ada satu cuil yang belum kita gali nih. Organisasinya apa aja sih yang diikutin oleh Zidan ini? Kami cuman hima aja lah. Hima. Nggak ada banyaknya. Cuma satu ya. Itu jadi apa di Hima Podcast? Kan tahun kemarin sudah jadi anggota juga. Nah tahun ini seksi keagamaan ya. Oh, mungkin semester depan mau kali ya Jadi jadi ketuanya ketuanya. ya. Ketua Hima Podcast. Itu Udah tambah sibuk lagi tuh. Nah, itu Bisa dilihat sebagaimana sibuknya. Gila sibuk. Oh iya, nambah-nambah lagi. Jadi anggota. Cukup jadi anggota ya. Berarti untuk organisasi cukup satu ya. Iya. Karena memang Banyak Mas Zidan ini udah jadwalnya udah padat. banyak, udah padat Kalau banget. jadi Ini aja ketua kita itu, Enggak ya ya, tambah nggak berminat. sibuk lagi ya. Itu 24 jam mungkin nggak tidur itu. Iya. ngatur waktunya lagi ya. Ah, Iya, susah. Nah, itulah kita bisa ngundang itu udah
Udah Udah luar bagus biasa nih banget lah. narasumber kita. Kita nih sekarang nih podcastnya nyempil nih di jadwal-jadwal padatnya Iya. Zidan nih. Nah, ya. Bener Ini kan? UAS sebentar lagi nih. Nah, Sebentar lagi mau UAS. Nah, Habis yaudah. zuhur. Karena Zidannya mau UAS, kita mungkin tutup sampai sini podcast pada hari ini. Mungkin ada sekata dua kata penutup untuk mahasiswa-mahasiswa yang Kata-kata sedang nonton. motivasi nih. Kata-kata motivasi lah. Harus semangat terus, support orang tua itu penting, minta doa restu orang tua, yakin, usaha, doa, insya Allah bisa. Wow. Nah, itu Luar dia biasa kata-kata mutiara dari Mas Zidan sebelum penutupan. Baik, kita tutup aja ya podcast tutup hari ini aja. ya. Udah Zidannya luar mau biasa UAS. nih ya. Udah mau UAS juga. Iya. Kita ganggu waktunya udah sampai mau UAS. Baik, terima kasih teman-teman yang udah nonton dan kami tutup sampai di sini Bincai pada hari ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya jika ada. Iya, jika Dadah. ada. Sampai jumpa.